Halo guys, welcome to Noob Designer. Oke, di video kali ini kita akan buat sebuah template aplikasi lagi, tapi kan kalau yang kemarin kita untuk kasusnya itu toko sepatu. Kalau video kali ini kita buat untuk toko baju. Jadi untuk toko baju kalau kita eh, berpikir secara besarnya, secara gambaran luasnya dulu, yang kita butuhin itu adalah produk ya, data produk udah pasti, data baju, terus yang pasti baju itu memiliki warna dan size. Oke, jadi simple aja, kita langsung ke kodenya. Kalian ke terminal ya, terus kalian masukin, pindah ke directory bebas, terus tinggal kalian buat project quasarnya, npm init quasar. Nah, di sini gue mau kasih nama clouds app v3 javascript. eh Terus ini clouds app, clouds app, terus clouds app project, author, CSS preprocessor, SCSS. Ini kita nggak pakai, standar use npm. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai instalasi projectnya kelar. Oke, udah kelar. Terus kita tinggal change ke folder tadi ya, kita namainya close app. Oh ini nih ya, karena pakai spasi kita ganti dulu aja. Ini kan close app ya, kita ganti jadi spasinya hilangin aja. Nah, close, tinggal cd close app. Nah, terus tinggal kalian quasar dev. Tunggu compile sebentar. Oke, udah running. Kita buka di Chrome ya, Chrome. Nah, terus inspect console. Oke, seperti biasa kita hapusin beberapa file yang nggak perlu saat buat kuasa pertama kali. Masuk ke clouds app. Src komponen. Nah, ini kita nggak pakai, kita delete. Move to trash. Main layout kita hapusin dulu aja ya. Kita hapusin key button, ini kita nggak pakai. Hapusin ini juga. Key drawer no. Essential link enggak. Terus ini juga nggak pakai. Tapi nanti kita mau buat variable cons di atas sini ya, untuk menu. Komponen no, ini no, ini juga no. Grafnya hapus dulu. Oke, kayak gini aja untuk main layoutnya. Terus pagesnya seperti biasa, gue lebih enak ngeliatnya page home gini ya, page home. Terus di routernya jangan lupa kalian buat juga page home. Oke, kalian ganti ya. Terus page home, ini page home. Oke. Nah, di sini awal gua mau ganti variable SCSS-nya dulu ya. Nah, jadi ini kalian ganti ya. Kalian ganti untuk warna primernya, kan biasanya biru kalau kuasar ya, biru. Jadi kita ganti, gua mau pakai warna sedikit brown, coklat ya. Jadi kodenya CEAB 93. Nah, jadi warna primernya, nah jadi kayak gini dia, brown. Terus untuk secondary-nya
AD8B73. Nah, dia agak coklat juga ya. Nah, kalian ganti dulu di file quasar.variable.scss. Oke, sekarang kita masuk ke main layoutnya dulu. Nah, di main layout. Jadi di sini main layout. Oke, ini kita close dulu, close. Oke, fokus di main layout ya. Oke, kita buat header dulu. Yang pertama, header. Oke. Jadi nanti gue mau buat 2 page saja ya. Jadi satunya page product untuk menampilkan details dari baju yang kita select, misalnya mau lihat ya detailsnya apa, kayak ukuran, terus warna. Nah, jadi key header ini nanti gue akan tampilin kalau di menu home aja. Kalau di selain menu home kita nggak tampilkan. Nah, jadi gimana caranya? Jadi tinggal kalian root dot pulpet sama dengan gini, kelas sama dengan bg primary. Sorry, ini kita tutup dulu. Nah, terus kelas background primary. Nah, jadi ini nanti nggak akan muncul saat kita pindah dari menu home ini ya. Terus di sini gue mau kasih first toolbar. Oke. Nah, jadi di dalam key toolbar ini gue akan buat yang namanya key button dengan dense, round, terus kita kasih flat dengan ikonnya itu menu. Oke, ya. Nah, di sini gue akan pakai yang namanya drawer. Tadi kita hapus, sekarang kita buat lagi. Kita akan pakai yang namanya drawer, tapi sebelum itu gue mau nyelesain ini dulu ya. Nanti ini akan tombol menu ini akan kita pakai untuk memunculkan drawer di sebelah kiri. Oke, jadi ini namanya new fancy. Oke, new fancy. Terus style ya. Gue mau tambahin font favorit gue dulu di sini, yaitu Arial Rounded Table. Oke, terus di bawah ini kita tambahin key button lagi. Key button class key margin right xs dense round flat icon search. Oke, terus yang kedua ikonnya notifications. Oke, terus yang ketiga itu adalah ikonnya adalah shopping basket, nggak pakai s, sorry, kelasnya kita hapus. Nah, jadi ada 3 tombol. Nah, antara 3 tombol ini nanti yang mau gue buat work cuman yang search barnya aja ya. Search barnya nanti kita pakai yang namanya fluid transition. Nah, fluid transition itu kayak sedikit animasi gitulah pokoknya. Oke. Sekarang kita akan buat yang namanya key drawer. Untuk key drawer udah beres ya. Jadi ini sekarang kita buat drawer. Key drawer dengan V model left drawer open.
Nah, left drawer open ini apa? Jadi sebuah atribut untuk menyimpan nilai drawernya itu bentuknya nanti true atau false gitu. Jadi kita buat dulu di sini ya. Tadi left drawer open sama dengan L.2. Kita buat dulu ref di sini. Ref false. Untuk awalnya dia tidak terbuka ya. Jadi nilainya false. Nah, gitu. Jadi tinggal kita tambahin di kibatan menu ini. Menu ini add click ya, add click. Kita rubah nilainya. Left drawer open sama dengan bukan sama dengan left. Kenapa nih? Sama dengan left drawer open. Hapus saja nih. Nah, jadi saat kita buka, maka akan ada drawer muncul di kiri, oke? Kayak gini. Nah, tinggal kita isi, nanti drawernya ini kita isi dengan sesuatu. Oke, kita sekarang mulai isi drawernya. Header kita tutup dulu ya. Drawer. Yang pertama itu ada yang namanya account card. Account card ini isinya apa? Jadi kita punya key card ya, flat. Nah, terus key card section dengan kelas kolom XS3 flex center. Nah, sebelumnya kita wrap dulu ya, masukkan keycard section ini ke dalam keycard section dengan bentuk horizontal. Nah, oke. Kita mau buka key avatar dengan size 62px. Terus kita kasih image dengan src https. Kita pakai bawaan Quasar aja ya. cdn.quasar.dev/image/avatar1.jpg. Tutup. Nah, kita save. Maka kita lihat drawer kita. Nah, udah muncul sebuah foto ya. Kemudian kita tambahin lagi card section yang kedua dengan kelas, yaitu call xs9 keygetter xs. Nah, di dalamnya ada apa? Di dalamnya itu kita buat yang namanya div dan kelas row item center text caption text bold text gray 8 key button color gray, terus dense round size nya itu 7px, iconnya itu star. Nah, jadi ada bintang di sini ya, bintang. Kemudian kita div dengan kelas key margin left sm. Ini kita ica-icanya itu sebuah nama ya. Nah, ini sebuah nama, dan ini maksudnya bintang itu adalah misalkan kita itu udah beli banyak, jadi kita dimasukkan ke dalam platinum ya, star platinum member gitu, intinya gitulah. Gua kurang ngerti ya tentang member-member gitu. Terus kita buat lagi div yang kedua dengan kelas ya row sama, jadi kita copy aja dengan yang di atas, copy ya. Cuman kita ganti yang key buttonnya itu color green. Kita ganti green, terus iconnya wallet. Nah, ini tulis saja Rp 120.000. Nah, ini yang kedua
ica-icanya itu saldo aplikasi kita ada punya 120.000 gitu. Terus kita ke div yang ketiga. Oke, ke div yang ketiga dengan kelas row justify between item center. Nah, ini adalah dua buah button yang isinya. Yang pertama button dengan color, secondary, size-nya itu SM, dance, terus ada icon sebelah kanan ya, chevron right. Ini chevron ini tanda panah ya, tanda panah tanpa batang panahnya, jadi cuman sikunya doang kayak gini. Nah oke, cuman sikunya doang. Terus kita buat div dengan kelas padding left SM, key padding right SM. Terus aja di sini top up. Oke, jadi ini intinya tombol ini untuk kita top up lah itu ya. Untuk kita top up. Nah, kemudian untuk button yang kedua itu kita buat tombol setting. Flat, round, color secondary, size-nya itu SM, no caps, iconnya itu adalah settings. Nah, setting ya, tombol setting di sini. Oke. Kemudian di bawah keycard kita kasih key separator inset. Jadi ada ini ya, separator, garis ini separator. Nah, terus ada yang namanya menulis. Ya, menulis di bawah key separator ini. Jadi menulis. Nah, sebelum kita buat kodenya, kita ke atribut bawah. Jadi kita perlu yang namanya menu di sini. Gua udah buat ya di sini. Cons drawer menu. Kalian taruh aja di bawah import sini. Nah, cons drawer menu kalian daftarin di sini, drawer menu. Oke. Nah, drawer menu ini isinya apa? Jadi array di dalamnya ada objek ya, ada objek dan masing-masing objek itu punya value-nya, ada title, icon dan color. Jadi title-nya itu nama menunya. Jadi kita ada punya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 menu. Kalian ikutin aja kayak gini. Nanti akan kita gunain. Oke, udah ya. Di close saja karena kepanjangan. Nah, kita balik ke menu, kode menunya. Jadi di menu kita akan pakai yang namanya keylist. Oke. Dengan style itu font family. Seperti biasa ya, Arial, rounded, MT, bold. Terus kita kasih kelas margin top MD. Nah, di dalam keylist ini kita punya key item label untuk headernya dulu ya. Kelas key panon, key margin top MD, key margin bottom SM, header. Nah, kita mau punya key badge dengan color secondary ya, terus outline. Nah, kita akan pakai key icon dengan name itu dashboard, kelas key margin right SM, terus ketikin menu aplikasi, save. Maka akan muncul nah seperti ini ya. Ini seharusnya ada padding sih. Key panon, mana? Key margin left, key item label, key panon, key margin bottom, margin top, untuk margin top,
Oke, key panelnya nggak usah dipakai ya. Nah, terus kita buat key item. Kita akan v-for di sini ya. Item, index in tadi apa namanya ya? Drawer menu. Oke, drawer menu. Terus kita kasih key-nya sama dengan index. Terus clickable variable. Nah, baru kita buat di sini key item section. Yang pertama itu avatar. Ya, key icon dengan name yaitu adalah apa tadi? Menu dot namanya itu adalah item dot icon. Ya, yang ini tadi ya, icon, kita punya icon. Nah, untuk color iconnya itu jadi item dot color. Nah, jadi kita punya kayak gini, oke? Ini kayaknya kelebihan deh margin topnya ya. Kita close aja. Kita keep panon. Nah, terus kita hapus. Nggak usah, kita biarin dulu. Nah, kita tambahin margin left boleh deh, SM ya. MD. Oke. Nah, kita udah punya gini, tinggal kita tambahin namanya aja. Jadi tinggal kita ke bawah sini ya, key item section. Kita buat key item section yang kedua, terus kita tinggal tambahin key item label. Nah, kita tinggal tampilin item dot apa namanya tadi ya, title. Nah, jadi udah punya gini ya. Nah, jadi untuk drawernya kayak gini aja sih, udah jadi. Nah, udah jadi ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengaktifkan fungsi dari ini. Tombol apa namanya ini? Tombol search ya. Kita akan pakai yang namanya V transition. Oke, kita akan mengaktifkan tombol search ya. Jadi tombol search. Nah, kita akan buat yang namanya second toolbar di sini. Oke, drawer beres. Drawer ini tutup ya. Nah, kita buka lagi key header di sini. Oke, jadi kita akan buat yang namanya second toolbar. Nah, second toolbar, kita buat key toolbar yang kedua, toolbar. Nah, isinya apa? Isinya itu adalah nanti kita buat akan semacam search bar. Terus di bawahnya ada yang namanya keycardnya ya, keycard untuk menampilkan saldo dan poin gitu. Jadi kita akan ke keycardnya dulu aja deh, ke keycard dulu ya. Jadi kita buat yang namanya keycard dengan kelas itu text black dan full width. Nah, di sini gue mau tambahin kelas dulu deh, keep.md kolom. Nah, flat. Nah, di dalam keycard ini kita akan punya yang namanya keycard section horizontal. Nah, di dalam keycard section horizontal ini gue punya yang namanya keycard section lagi dengan kelas itu call xs6 key.sm, terus kolom key getter xs, terus div dengan kelas row item center, text caption, terus text bold, text gray 8,
Oke, nah ini ya. Kita akan isi di div ini. Yang pertama itu adalah key button dengan color green. Dance, round, sama kayak yang di atas ya, yang ini ya. Di drawer tadi ya, sama kayak yang di drawer tadi. Terus size-nya 72px. Oh, sorry kegedean, 7px. Iconnya itu wallet. Nah, jadi ada wallet kayak gini ya. Terus kita akan buat div di sini dengan kelas itu key margin left sm. Nah, namanya fancy pay. Oke, fancy pay. Jadi kita punya saldo fancy pay. Kemudian kita buat div yang kedua. Div rp 120.000. Nah, gue mau tambahin style seperti biasa ya, font family, Arial rounded, table. Nah, 120.000. Terus gue buat div lagi yang ketiga dengan kelas text caption, text gray 7, 5.000 koin misalnya. Ini mirip-mirip kayak Tokopedia ya, Tokopedia. Oke. Nah, terus kita buat key card section yang kedua. Kelas copy aja deh yang ini ya, copy yang ini. Oh, sorry. Ya, copy yang ini ya, copy yang ini, pastein ke sini. Kita buat key card sectionnya dulu. Dari key card sectionnya copy aja deh semua. Key card section ya, dari key card section copy, pastein di sini. Nah, jadi dia ada dua kayak gini. Terus di tengah-tengahnya kita kasih key separator, vertical inset. Nah, ada pembatas. Nah, tinggal kita ganti ya. Tinggal kita ganti. Jadi yang perlu kita ganti itu yang pertama key button ini kita ganti gray. Terus ininya kita ganti, walletnya kita ganti star. Namanya kita ganti jadi member. Nah, terus ininya kita ganti jadi platinum. Bawahnya kita ganti jadi kupon, 12 kupon. Nah, jadi kayak gini ya. Oke. Ini udah jadi. Sekarang kita akan buat yang namanya key input. Tadi kan gue bilang mau mengaktifkan ini ya, tombol search. Nah, jadi kita butuh yang namanya key input. Terus class full width, key margin bottom sm, background color itu white, dense outline, placeholdernya adalah cari produk. Nah, kita butuh vModel di sini ya untuk menampung nilai atributnya. Jadi vModel, anggap aja lah search input. Kita buat di sini ya. Nah, kita buat di sini jadi search input ref, nilai awalnya itu ya kosongin aja, kosongin. Nah, gue punya di sini cari produk, oke? Nah, jadi ini udah ada variabel penampungnya ya. Nah, tapi di sini gue mau pakai transition. Kenapa pakai transition? Karena kalau kalian lihat di sini ada tombol search. Kalau kita tampilin cari produk itu di sini, tombol search ini menjadi sedikit useless. Jadi nggak berguna ya. Jadi untuk apa kita tekan? Jadi gue akan manfaatin tombol ini untuk memunculkan dan menghilangkan dari inputan cari produk ini. Jadi gimana caranya? Itu kalian tinggal if ya, anggaplah search bar.
Nah, jadi kita tinggal buat yang namanya search bar. Jadi search bar ini akan gue isi pertamanya false. Oke. Search bar. Atau search show lah. Ya, search bar boleh. Search bar. Nah, nilai awalnya itu gue set false. Seharusnya ini nggak muncul ya. Search bar. If search bar. Kalau bukan search bar. Oh alah, ini salah ya. Kita salah masukin, bukan di sini. Ini inputan yang ini kibatan ya. sorry. Salah, kita salah. Di sini input ya. Ini kita tutup dulu aja deh ini. First toolbar mengganggu. Nah, jadi key input. Nah, ini ya baru bener. Tadi udah gue hapuskan. Oke, udah. Nah, di sini ya. Jadi if search bar. Nah, jadi hilang ya. Nah, terus kita akan ke key toolbar di ini ya, di tombol search ini mana yang search. Nah, jadi kita akan tambahin add click. Nah, kita akan rubah nilai search barnya, search bar. Kita akan rubah atau kita buat metode aja deh. Show search bar. Kayaknya nggak usah. Jadi kita langsung kayak gini ya. Langsung kayak gini. Search bar sama dengan bukan search bar. Aduh, ini otomatiknya. Nah, oke, jadi dia kayak gini. Udah work ya. Jadi kalau kita tekan sekali dia muncul. Nah, oke. Sekarang gue akan tambahin yang namanya transition. Jadi transition gue akan tambahin dimana saat kita klik atau unklik ini dia akan ada sedikit yang namanya transisi. Jadi vue transition. Nah, jadi kalian tinggal ke ini aja. Nah, jadi dia akan ada sedikit animasinya. Gimana caranya? Jadi tinggal kalian copy aja. Gue pakai yang CSS transition ini ya. Kalian tinggal di sini, kalian wrap key input ini di dalam sebuah tag yang namanya transition. Dengan name tadi ya, name slide fed. Nah, oke. Nah, terus kalian tinggal copy aja ini semua ke dalam CSS. Jadi kalian buat tag dulu style. Kalian pastein di sini. Oke, maka dia udah ada transitionnya. Nah, jadi kayak gini. Ya, lebih stylish dikit lah. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke page home karena untuk main layoutnya udah selesai. Jadi main layoutnya ada drawer, terus ada ini ya, header ya, ada header dan dia punya card dan bisa search input.
Oke, langsung ke bagian page home. Oke, kita lanjut ke page home. Nah, di page home kita tutup main layout karena udah selesai. Kita buka page, terus page home. Nah, di page home ini kita akan membuat beberapa card ya. Nah, untuk cardnya kita akan menggunakan seperti biasa Swiper.js. Jadi npm iswiper. Kita tunggu sampai selesai installnya. Oke, udah selesai, kita running lagi. Nah, jadi kita ke Swiper.js ya, Swiper.js demo. Nah, jadi untuk Swiper.js ini gua selalu memakai yang free mode. Kenapa? Karena dia lebih enak aja dilihat. Itu sih persepsi gue sendiri ya. Kalau kalian suka yang mode lain ya terserah. Nah, free mode, terus kalian ke Vue.js. Jangan lupa ya, tadi kita udah install npm iswiper-nya di terminal sini ya. Nah, terus baru kita bisa gunain. Nah, yang pertama kita import dulu semua yang dibutuhin untuk swiper. Nah, kita import di sini, pastein aja. Nah, untuk pagination gua nggak pakai, ini juga nggak. Jadi cuman ini doang. Paginationnya juga dihapus. Nah, terus kita import komponen. Sorry, dia di dalam sini. Nah, kita udah punya komponennya. Sekarang kita setup. Return. Nah, kita buat yang namanya modules. Free mode. Nah, oke. Sekarang baru kita bisa gunain text swipernya. Tapi sebelum kita gunain, kita mau buat yang namanya arrival content. New arrival aja deh. New arrival. Jadi kalau kita buat div dulu ya dengan kelas kipa md, terus style itu gue mau kasih font family, Arial, rounded, mt, bold. Div class text h6, row item center, justify between. Terus gue mau kasih tulis sini namanya produk terbaru. Save. Oke, karena ada error ya, kita belum gunain ini tadi. Jadi ini kita komen dulu deh. Ini juga komen. Nah, jadi ada produk terbaru, terus di bawahnya kita kasih key button dengan size-nya itu SM, terus flat, color-nya itu adalah gray 8. Label lihat semua. No caps. Close tag. Oke, jadi ada ini ya, produk terbaru, terus ini lihat semua tombol. Nah, baru sekarang kita masuk ke dalam Swiper.js-nya. Komen dulu. Nah, di sini kita akan mulai memunculkan card-cardnya. Nah, di sini gue butuh yang namanya variable penampung ya untuk datanya. Jadi di sini gue punya yang namanya, gue copy dulu aja ya, gue copy. Ini kita tutup, nggak digunain lagi, paste. Nah, oh ya lupa ya kita ref. Nah di sini kita ref. Oke. Nah di sini gue punya yang namanya new arrival. New arrival ini adalah isinya intinya adalah produk baju yang kita punya ya.
Nah, di sini ada PD1 ini ada maksudnya produk 1, value-nya ada banyak, name, designer, price, image, color. Nah, color ini isinya itu adalah orange, indigo, dan red. Ini adalah jenis warna baju yang dipunya. Array bentuknya di dalamnya ada size S, M, L, XL. Nah, kalau value-nya itu true, berarti size XL-nya itu ada. Seharusnya di sini gue pakainya stok ya, stok. Jadi kalau stoknya itu udah nol, seperti yang gue buat kemarin di toko sepatu, kalau stoknya itu udah nol, maka dia akan otomatis false gitu, nggak tampil ya. Tapi nggak apa-apa, di sini pakai true false saja. Anggap aja stoknya itu kalau false ya nggak ada, kalau true ya ada gitu. Terus di bawah gue punya collection. Nah, untuk collection ini kita keep dulu nanti. Nah, kalian buat aja dulu yang new arrival ini. New arrival. Oke, ada 3 produk ya, PD1, PD2, dan PD3. Nah, ini kita close ya. Oke, gue scroll sekali lagi ke bawah. Oke, udah dibuat. Nah, sekarang kita close yang new arrival. Nah, kita baru mulai ke Swiper.js. Oke, untuk Swiper.js tadi yang kita komen mana ini, kita uncomment. Ini juga kita uncomment. Oke, swiper kita uncomment karena kita udah mulai menggunain. Nah, untuk pagination kita hapus. Terus ini kita hapus. Untuk slide previewnya 2. Kemudian space betweennya itu 20. Nah, untuk swiper slide kita cuma butuh 1. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan v-for di sini. Item, index, in. Apa namanya? New arrival. Terus kita kasih key, index. Nah, di swiper slide kita buat yang namanya key card, flat, terus border. Kita kasih style, border, radius berapa ya, 10 px. Nah, di dalam keycard ini kita punya yang namanya pertama div kelas kipa sm key image dengan rasionya itu 4/5. Terus src item.image ya, yang di new arrival tadi ya, ada image. Terus kita kasih style juga, border, radius. Kalau yang ini 10 px, yang ini kita ganti jadi 15 deh. Terus kita close. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Oh, sorry. Kalau kalian lihat di sini, kan kita punya image ya. Image ini namanya new arrival /pd1.jpg. Nah, di sini kita butuh foto. Nah, untuk fotonya itu, nah ini gue udah ngambil di internet ya. Nah, jadi kalian langsung buat aja, karena collection juga kita butuh foto ya. Collection name kan ada image collection /spring.jpg. Nah, jadi kalian buat yang namanya folder di public sini ya, teman new arrival. Terus yang kedua adalah collection. Nah, gitu. Seperti kayak gitu. Sesuai dengan ini ya, nama image-nya. Nah, terus kalian pastein di sini. Nah, untuk yang foto baju ini masuk ke new arrival. Nah, untuk musim-musim ini ya, masuk ke collection. Oke. Nah, sekarang kita buang, kita udah nggak perlu. Nah, sekarang baru tampil deh itunya, fotonya. Kita lihat lagi di Chrome, refresh. Nah, baru tampil fotonya. Oke, sekarang kita lanjut
keycard section kita buat di bawah div ya, di bawah div horizontal dengan style font family Arial rounded MT bold. Terus kita keycard section di sini class call XS 6. Terus kita buat div dengan kelas itu text subtitle 1 ellipsis. Apa ya, itu kita akan tampilin item.name. Nah, jadi ini nama bajunya ya. Di bawah sini kita akan tampilkan harganya. Jadi gua akan pakai namanya new intl.number format. Kita Indonesia id.id. Terus filenya yang pertama itu adalah currency. Terus yang kedua currency-nya itu adalah IDR. Terus minimum fraction digitsnya itu adalah 0. Dot format, yang kita akan format adalah item.price. Oke, ada yang salah sebentar. Oh, ini bukan koma ya, ini strip. Nah, jadi ada harganya vintage switch. Nah, terus kita buat di sini di bawah keycard section ini ya. Keycard section yang kedua masih di dalam keycard section horizontal ya. Itu class call XS6. Key button colornya itu secondary, round icon shopping cart. Nah, jadi ada tombol. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk melihat produk dan pindah ya, pindah ke halaman selanjutnya. Oke. Terus di bawah div sini, nah untuk new arrival udah selesai. Terus di bawah div sini kita akan buat yang namanya itu adalah collection ya, collection. Nah, kita akan fokus pada variable collection ini ya. Jadi ini gue mau buat kategori-kategori baju koleksinya untuk spring, winter, autumn, dan summer. Makanya tadi ada foto kayak foto daun autumn ya, di autumn, musim autumn itu apa ya, musim gugur gitu. Kita close yang new arrival ya. Nah, tapi sebelumnya kita MD. Nah, ini kita copy dulu nih ya, karena formatnya sama. Terus baru kita kasih div bawahnya. Nah, oke, di sini udah ada ya. Nah, kita tinggal ganti ininya aja jadi koleksi gitu. Oke. Nah, terus di sini juga kita pakai swiper lagi. Nah, kita copy lagi swipernya. Kita copy, paste. Oke. Nah, cuman kita akan edit yang namanya keycardnya. Keycard akan kita edit. Nah, jadi ini kita ganti datanya jadi collection ya, collection. Kita butuh keycard di sini. Oke, jadi isi keycardnya itu apa? Jadi isi keycardnya itu adalah yang pertama, keycardnya bentuknya flat, terus bordered, style, border radius 15 px, ya.
Terus kita tinggal tampilin key image doang di sini. Key image dengan rasio itu adalah 4/5. Terus kita panggil rc-nya itu item.image. Stylenya itu border radius 10 px. Nah, oke, ada ya. Nah, ini koleksi-koleksi. Nah, tapi gue mau buat sedikit styling. Di sini gue akan tambahin caption, di belakangnya blur ya, di bawah sini sedikit aja untuk nampilin nama dari musimnya. Jadi gue mau buat caption absolute bottom, terus text subtitle 1, text center, text uppercase, text bold. Kemudian di sini gue mau tambahin style, background, RGBA ini 255, ini 255. Nah, untuk alfanya kita pakai 0.1. Terus backdrop filter blur, kita blur ya, kita blur sebanyak 5 px. Nah, jadi bawahnya ada blur sedikit ya. Nah, baru kita tampilin tulisannya itu item.name. Nah, dia ini salah nih, text center. Pantesan nggak ke tengah. Nah, dia udah ke tengah. Nah, jadi ada sedikit blur sedikit di bawah gitu. Oke, untuk page home udah selesai. Sekarang kita tinggal pindah halaman untuk membawa data yang kita pilih. Nah, jadi kita balik ke new arrival ya. Sorry, kita buat dulu ininya, metodenya. Jadi gue akan punya metode yang namanya adalah change, kalau nggak show product aja, show product. Nah, dia akan membawa parameter yaitu product ID namanya. Nah, jadi di key button yang ini ya, yang card ini gue akan buat klik show product. Nah, gue akan passing parameter, yaitu parameter adalah index. Index itu yang mana? Index itu adalah yang PD1 nih ya. Gue mau bawa ini. Nah, oke. Kita tutup. Nah, sekarang kita mulai di sini. Kita mau cek dulu apakah produk ID-nya sudah terpassing. Ini PD1, oke, PD2, oke, PD3. Nah, oke, sip. Udah terpassing ya. Nah, gue mau buat pages dulu baru. Namanya adalah page product.foo. Kita pakai template biasa. Page. Terus import define component from foo. Nah, ini define component. Oke. Nah, page home ya, page home. Product ID. Nah, terus kita ke router. Ke routes.js. Gua kasih koma. Nah, di sini kita akan buat /product /petik 2 product ID. Nah, ini yang akan kita terima nanti ya, product ID ini. Nah, ini kita page product. Oke. Nah, di page home ini kita akan passing nilai product ID-nya itu ke URL di sini tadi ya, yang udah di root kita buat yang ini. Dan akan ditangkap oleh page product ID ini nanti.
Jadi kita caranya gimana? Kita tinggal this.router.push ya. Path-nya sama dengan /product/ plus product ID. Nah, kayak gini. Maka dia udah akan bisa terpassing. Sekarang kita klik. Nah, PD1 ya. Oke, PD1. Nah, sekarang kita akan tes di product ID-nya. Apakah udah terpassing atau belum. Nah, kita tinggal buat yang namanya kita taruh variabel 2 aja kali. Jadi gue mau buat selected product ID. Selected product ID dengan ref sama dengan 0. Oke, ref sama dengan 0. Nah, terus kita akan manfaatin yang namanya sini created. Ya, jadi sebelum tag-tag atau komponen-komponen template di run, maka kita ada sesuatu yang perlu kita lakukan, yaitu adalah this.selected product ID sama dengan kita akan ambil nilai PD1 ini dari URL. Jadi this.root.params.product ID. Nah, kita akan tes, kita akan tampilin selected product ID-nya apakah sudah tampil atau belum ya. Nah, ini kan seharusnya PD3, maka seharusnya muncul PD3. Oke, udah work ya. Nah, jadi untuk passingnya udah berhasil. Sekarang kita akan edit dari page produknya sendiri. Nah, untuk di page product ya, di page product itu kalian butuh yang new arrival tadi juga ya, datanya. Anggap aja ini data globalnya lah. Jadi kita butuh ini juga nih, new arrival. Jadi kalian copy. Nah, kalian pastein di sini. Oke, sama, nggak perlu ada yang dirubah ya. Terus kalian tutup aja. Nah, sekarang kita edit di bagian key page ini. Nah, di sini gue nggak pakai key page, gue mau pakai key layout. Oke, key layout dengan view-nya itu adalah L kecil, H besar, H kecil, terus L kecil, PR, L kecil, F. Nah, gue udah punya key layout. Gue mau buat yang pertama itu adalah header. Ya, header. Jadi gue mau buat key header. Kelasnya itu BG-nya white. Terus gue akan punya key toolbar dengan kelas key PASM. Buat key button, colornya itu secondary, paddingnya itu SM, stylenya border radius, border radius 10 px. Terus ikonnya arrow back. Key space. Nah, kita lihat. Nah, jadi ada tombol arrow di sini ya. Terus gue akan buat button satu lagi, key button, colornya secondary, outline, paddingnya itu SM, style, border radius 10 px, ikonnya itu shopping basket. Nah, tombol ini kita akan buat saat kita klik itu balik ke halaman sebelumnya satu halaman ya. Jadi tinggal kita tambahin add click router.go min 1.
Nah, jadi saat kita klik maka kita bisa balik ke halaman sebelumnya. Oke, udah work. Nah, kita tinggal masuk ke yang namanya page content. Jadi ini bilang aja kontennya lah. Oke, kita akan masuk ke page content. Oke, di page content, jadi kita buat yang namanya key page container. Ini kita pakai key page container ini karena kita ada di dalam layout ya. Jadi kalau nggak pakai key layout yang langsung key page aja. Nah, terus di sini kita buat di dalam key page container itu kita buat key page. Nah, terus kita akan buat yang namanya key card flat. Terus kita buat yang namanya key card section. Nah, di key card section kita kasih class text center, terus kasih style font family, Arial rounded, MT bold. Nah, udah itu di dalam sini kita akan tambahin div class, terus text H4, kemudian style, font family. Ini nggak usah sih sebenarnya, kan udah ada di sini ya. H4, terus kita akan panggil new arrival. Nah, kita akan panggil new arrival ya, new arrival ini. Nah, seandainya kita tadi tidak dapetin produk ID-nya, maka kan kita bingung nih mau nyari produk PD1 ini dari mana. Nah, karena kita udah ada produk ID-nya, maka tinggal kita panggilin aja. Jadi selected product ID .name, maka dia akan tampil vintage suite di sini kan. Nah, terus di bawah sini kita akan buat div dengan kelas text subtitle 1. Nah, kita buat text gray. Nah, di sini kita akan tampilin nama desainernya, designer new arrival ya, selected product ID not designer. Nah, jadi di bawahnya ada nama desainernya Lorem Alberto. Kalau yang modern suite ini namanya jadi Rian Ipsum ya. Nah, terus selanjutnya kita akan buat di bawah key card section ini sebuah key card section lagi, sebuah key card section tapi yang ini horizontal. Nah, terus di dalam sini kita akan buat key card section dengan kelas call xs8, call xs8. Nah, terus kita akan pakai key image dengan rasio ya 4/6. Terus kita akan panggil assertion-nya dari dari new arrival selected product ID .image close. Nah, maka akan ada gambar image-nya di sini. Nah, terus kita akan tambahin style. Kita akan kasih lekukan sedikit, kita kasih border radius sebanyak 10 px. Nah, ini karena putih nggak kelihatan ya, jadi kita coba yang ini. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan taruh di bawah key card section ini sebuah key card section lagi dengan kelas ya. Nggak usah, biar dia nyesuaiin aja. Div kita kasih VIF di sini. Nah, oke. Ini gua skip dulu. VIF-nya nanti ini kita pakai untuk pemilihan warna ya. Kita tambahin kelas 2 aja, kelas kolom key gutter LG. Terus di bawahnya kita kasih key button v4 item, index in. Nah, ini apa? Jadi
kalau kita lihat tadi ya, new arrival ini kan, yang ini kan kita mau nampilin size-nya ya, yang SML XL ini. Nah, kita akan melakukan perulangan di dalam new arrival, berarti kan selected product ID dot color. Nah, terus selected, terus ini enaknya kita buat dulu apa, oh ya, ini kita komen dulu ya. Nah, kita balik ke awal lagi, soalnya kalau kita langsung perulangan nggak bisa kayaknya ya. Nah, kita akan tampilin div ini ya jika selected product colornya, product color bukan sama dengan null. Nah, terus kita buat di bawah sini selected product color, ref awalnya adalah null. Jadi awalnya dia nggak akan tampil. Nah, nanti saat kita ganti nilai selected product color ini, maka dia akan tampil gitu. Jadi dot color selected product color. Nah, jadi kita akan melakukan perulangan di new arrival selected product ID dot color selected product color. Nah, berarti kan kita harus memilih colornya dulu ya, warna bajunya dulu, baru kita bisa menentukan size-nya gitu kan. Nah, terus kita kasih key di sini sama dengan index. Kita kasih label sama dengan item.name. Terus disable itu sama dengan item, kan item.value. Terus kita kasih round, kita kasih color selected product. Oh, ini nanti dulu. Ini kayaknya lebih cocok kan kita buat itunya dulu kayaknya ya. Apa namanya? Buat colornya dulu ya. Oke, kita buat colornya dulu deh. Kita buat colornya dulu ya. Jadi ini uncomment dulu aja. Nih, yang ini. Sorry, di komen dulu aja. Oke, komen. Anggaplah belum ada ya. Nah, jadi di bawah keycard section yang ini ya, kalian buat keycard section lagi dengan align evenly. Nah, di sini kita mau buat button colornya dulu. Nah, jadi tiap color kan ada button ya. Ini key-nya ini kan ada, tiap color ini kan ada key-nya ya. Orange, indigo, red. Nah, ini menandakan colornya. Jadi kita akan melakukan perulangan di dalam item, index in new arrival ya. New arrival selected product ID dot color. Kemudian kita key ya, key index, kemudian colornya itu sama dengan index. Nah, size-nya itu MD, terus iconnya itu adalah radio button slash uncheck sound outline selected product color sama dengan index. Oke, kita save. Nah, maka akan muncul colornya di sini ya. Keycard, oh sorry, ini keycard action ya, keycard action. Karena yang bisa pakai align ini cuman keycard action. Oke.
Nah, ini dia warnanya kan tadi ya, orange, indigo, red. Nah, ini orange, indigo dengan red. Nah, sekarang kita akan buat sebuah variabel baru yang namanya selected product size. Kita kasih nilai awalnya 0. Oke. Jadi di sini gua akan melakukan penambahan sebuah add click, di mana saat kita klik color ini ya, maka selected product color sama dengan index. Aduh, ini otomatisnya ini baru atau apa ya, kurang tahu juga ya. Nah, terus dan selected product size ya, udah kita buat tadi ya, selected product size sama dengan 0. Nah, jadi saat diklik maka ini sama dengan ya, ini juga sama dengan. Nah, jadi ketahuan ya mana yang kita pilih. Nah, baru kita balik ke sini. Oke. Nah, ini udah berfungsi nih. Jadi saat kita klik, nah maka akan muncul ukuran dari bajunya gitu. Oke. Nah, terus kita tinggal buat color dengan selected product size, apakah sama dengan item aduh, otomatisnya ini apakah sama dengan item dot name. Jika sama maka warnanya adalah secondary, jika beda maka namanya adalah white, warnanya sorry. Nah, terus text colornya sama ya, kayak gini juga, cuman ini kita ganti white, kalau enggak itu black text colornya. Nah, jadi ini udah bisa dipencet, kemudian warnanya dia akan sesuai dengan saat kita size-nya kita pilih ya. Nah, cara melakukan mengaktifasi fungsinya itu saat kita misalnya klik S, maka S ini akan warnanya berubah jadi coklat gitu, atau secondary warna kayak gini nih. Nah, itu kita tinggal tambahin aja yang namanya add click. Jadi selected product size sama dengan item sama dengan item dot name. Kenapa ya ada ini ya, ada update atau ada apa nih? Nah, dia jadi udah bisa kayak gini. Oke. Nah, ini kenapa L ini nggak bisa kita klik? Karena kan di sini gue udah set disable ya. Kalau item dot value-nya itu false, maka dia akan disable-nya akan true gitu. Maka kalau misalnya L ini kan nggak ada ya, false, nggak ada stok lah istilahnya, maka disable-nya itu akan true gitu. Nah, jadi ini udah work ya. Nah, kita tinggal buat footernya itu untuk melakukan pembelian gitu, oke? Ya, untuk footernya gampang aja, jadi tinggal kalian ini di close dulu aja ya. Mana nih? Ini terus ini.
Nah, footernya itu tinggal kalian ke sini, key page content. Key content kan udah, content header udah. Nah, tinggal kalian buat di sini namanya footer. Jadi key footer ya, dengan kelas backgroundnya white. Nah, terus kita buat key card action dengan kelas text black. Kemudian align-nya itu between. Terus kita buat div dengan kelas text black, div dengan kelas kita buatnya itu key margin left sm. Terus kita kasih style font family Arial rounded mt bold. Nah, terus di dalam sini kita buat div dengan kelas text subtitle 1 text gray 9. Nah, tulisannya price gitu. Oke, kita lihat. Oke, ada ya price. Nah, selanjutnya kita buat div dengan kelas text h6. Dalam sini kita akan manfaatin lagi new intl dot number format id strip id tambah style to currency. Kemudian currency-nya itu adalah IDR. Terus minimum fraction digits-nya itu 0. Terus tinggal di dot format. Yang akan kita format itu apa? Jadi new arrival dot selected product ID dot price. Maka akan muncul harganya ya. Selanjutnya itu kita kasih di bawahnya ini sebuah div dengan kelas kolom key margin right sm. Nah, di dalam div ini kita buat yang namanya key button rounded class primary dengan label plus keranjang. Colornya ini color ya, color primary. Nah, keranjang. Terus key button rounded outline color secondary class key margin top sm dan labelnya itu beli sekarang. Oke. Nah, kayak gini aja nih untuk footernya, untuk pembelian ya, untuk pembelian. Nah, jadi kan kita misal pilih medium, size-nya itu M, nah, terus kita plus keranjang atau beli gitu kan. Nah, kayak gini aja sih untuk tampilan, untuk template ya dari aplikasi apa ini namanya ya, aplikasi toko baju. Nah, sekarang kita zoom. Oke, segini aja. Oke, jadi inilah tampilan dari aplikasi toko baju. Nah, jadi kita udah punya drawer ya, udah mirip banget lah kayak toko baju beneran ya, kayak aplikasi beneran. Terus kita udah punya ini dengan animasi dari transition Vue.js. Nah, terus kita punya bajunya ada 3, kemudian ada koleksi, misalnya vintage suite. Nah, misalnya pilih warna orange, misalnya kita pilih M, mau ganti warna indigo, pilihnya S. M ini ternyata nggak ada ya. Seharusnya dia dikasih hint ya, karena kan nggak kelihatan hintnya. Mungkin tombolnya itu disilang atau apa ya, boleh lah. Nah, terus sini merah. Nah, terus juga ada ini ya, checkoutnya. Nah, kayak gini lah untuk tampilan dari aplikasi toko baju e-commerce sederhana. Oke, gue harap dapat membantu kalian dalam membuat sebuah desain aplikasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.